Rajo dari kelas A. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembangunan ekonomi maritim. Baik, langsung saja pembahasannya. Apa itu ekonomi maritim? Ekonomi maritim adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan laut dan sektor kelautan, meliputi aspek kegiatan ekonomi yang terjadi di sungai dan danau, dan serta aktivitas yang terkait dengan pelabuhan, perikanan, transportasi maritim, industri maritim, dan pariwisata laut. Dan juga ekonomi maritim memiliki peran penting dalam perekonomian global karena sebagian besar perdagangan internasional dilakukan melalui jalur maritim. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan perairan dapat mencakup transportasi barang dan penumpang melalui kapal-kapal, penangkapan ikan dan budidaya perikanan, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di lapas pantai, serta pariwisata bahari dan ekonomi maritim. Dan juga ada lembaga pemerintah dan lembaga internasional yang terlibat dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya laut. Ekonomi maritim yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi maritim meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut dan aktivitas ekonomi yang terkait. Ekonomi maritim dapat menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ekonomi maritim mengembangkan sektor ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir. Hal ini meliputi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja lokal, dan perbaikan standar hidup bagi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan. Yang ketiga itu ada keamanan pangan dan sumber daya energi. Ekonomi maritim memanfaatkan sumber daya laut untuk sektor perikanan dan energi yang dapat memberikan kontribusi dalam mencukupi kebutuhan pangan dan sumber daya energi suatu negara, seperti pengembangan ikan yang berkelanjutan dan eksploitasi energi terbarukan di laut. Juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan energi yang berkelanjutan. Yang keempat itu ada keberlanjutan lingkungan laut, yang dimana kita harus memastikan pengembangan ekonomi maritim dilakukan dengan menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut. Yang kelima, peningkatan infrastruktur dan konektivitas maritim. Ekonomi maritim mengembangkan infrastruktur pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran, dan jaring transportasi maritim untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi maritim. Kemudian yang keenam itu inovasi dan teknologi maritim. Ekonomi maritim mendorong inovasi dan pengembangan teknologi kelautan untuk meningkatkan efisien operasional, keamanan, dan produktivitas dengan meliputi penggunaan teknologi navigasi, pemantauan, dan pengawasan maritim, teknologi penangkapan ikan yang selektif, serta teknologi pengembangan energi kelautan terbarukan. Kemudian yang ketujuh itu peningkatan keamanan maritim seperti pencurian ikan dan perompakan laut yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada upaya pengembangan ekonomi maritim. Yang pertama, infrastruktur dan konektivitas maritim. Ekonomi maritim berupaya melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, pelabuhan, dermaga, dan jalur pelayaran untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi laut. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi maritim seperti terminal peti kemas, fasilitas pengolahan ikan, dan fasilitas pengembangan energi laut juga penting. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan industri maritim, yang dimana ekonomi maritim berupaya mendorong pengembangan industri perkapalan, galangan kapal, industri pengolahan makanan laut, industri pelayaran, serta industri pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut lainnya. Peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi di sektor ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, penangkapan ikan dan budidaya perikanan.
Ekonomi maritim berupaya melakukan pengembangan kegiatan perikanan baik melalui penangkapan ikan maupun budidaya perikanan yang berkelanjutan, dan juga menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta mempromosikan teknik budidaya perikanan yang efisien. Kemudian yang keempat itu ada pariwisata bahari, yang dimana ekonomi maritim berupaya mendorong pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dengan memanfaatkan keindahan alam, ekosistem laut, dan potensi wisata air lainnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata ini juga mempromosi pariwisata laut, dan pengelolaan lingkungan yang baik adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, pengelolaan sumber daya laut ekonomi maritim berupaya menerapkan kebijakan dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, termasuk perlindungan ekosistem laut, pengendalian penangkapan ikan yang berlebihan, serta pengelolaan limbah dan polusi laut. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Ekonomi maritim berupaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan maritim, juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil di sektor ini, termasuk pelatihan nelayan, pelaut, ahli kelautan, dan profesional lainnya yang terkait dengan ekonomi maritim. Kemudian yang ketujuh, kebijakan dan regulasi. Ekonomi maritim berupaya menerapkan kebijakan, peraturan, dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi maritim secara berkelanjutan, juga mencakup pengaturan sektor kelautan, izin dan perizinan, keamanan maritim, serta kerjasama antara lembaga dan antar negara dalam pengelolaan laut. Kemudian juga ada kegiatan ekonomi maritim, yang dimana pertama itu transportasi maritim. Ekonomi maritim melibatkan perusahaan pelayaran dan operasi kapal-kapal untuk mengangkut barang dan penumpang melalui jalur laut, termasuk pengiriman kargo, transportasi peti kemas, kapal penumpang, kapal pesiar, dan transportasi feri antar pulau. Kemudian yang kedua, perikanan dan akuakultural. Ekonomi maritim melibatkan penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan kegiatan terkait lainnya. Nelayan dan petani ini memainkan peran penting dalam kegiatan ini, baik di sektor penangkapan ikan komersial maupun perikanan skala kecil. Kemudian yang ketiga, industri pengolahan makanan laut, yang dimana ekonomi maritim melibatkan pengolahan dan pengawetan ikan, kerang, udang, dan produk-produk laut lainnya, mencakup pemrosesan, pengawetan, pengeringan, dan pembuatan produk-produk seperti ikan asin, ikan kaleng, tepung ikan, dan produk makanan laut olahan lainnya. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Ekonomi maritim juga meliputi kegiatan ekstraksi minyak dan gas bumi di lepas pantai atau offshore, penambangan mineral laut, dan eksplorasi sumber daya alam lainnya seperti garam, pasir, kerang, dan batu bara. Industri dan maritim dan galangan kapal. Ekonomi maritim melibatkan pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal, serta produksi peralatan dan komponen kelautan, termasuk pembuatan kapal, permesinan kapal, produksi bahan kimia maritim, dan pembuatan peralatan navigasi. Kemudian yang keenam, pariwisata bahari dan rekreasi. Ekonomi maritim melibatkan wisata pantai, olahraga air, pariwisata kapal pesiar, dan kegiatan rekreasi lainnya di laut dan pesisir, seperti snorkeling, menyelam, surfing, pelayaran, berperahu, dan aktivitas liburan destinasi pantai dan pulau. Kemudian yang ketujuh, penelitian dan pengembangan kelautan. Ekonomi maritim melibatkan kegiatan penelitian ilmiah, survei kelautan, pemantauan lingkungan laut, dan pengembangan teknologi terkait, termasuk penelitian biologi laut, oceanografi, penelitian perikanan, serta pengembangan teknologi energi terbarukan seperti energi gelombang dan energi pasang surut. Kemudian yang kedelapan, layanan dan pendukung maritim. Ekonomi maritim melibatkan berbagai pelayaran dan layanan yang mendukung
kegiatan ekonomi maritim seperti asuransi maritim, perbankan maritim, logistik dan pergudangan, serta perusahaan pengolahan, pelabuhan dan jasa konsultasi kelautan. Ciri-ciri utama pembangunan ekonomi maritim. Yang pertama, fokus pada kegiatan pesisir dan laut, yaitu dengan melibatkan semua kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir dan di lautan. Kedua, sektor yang beragam, yaitu mencakup berbagai sektor seperti transportasi laut, pelayaran, dan pelabuhan, perikanan dan akuakultural, pariwisata bahari, industri galangan kapal, energi laut, dan eksplorasi sumber daya laut. Kemudian yang ketiga, manfaat ganda. Selain meningkatkan ekonomi, pembangunan ini juga berupaya menjaga kesehatan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Kemudian yang keempat, tujuan strategis yang dimana berupaya membangun daya saing perekonomian dan memeratakan khususnya bagi warga di wilayah kepulauan terpencil. Kemudian tujuan pembangunan ekonomi maritim adalah 1. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat pesisir. 2. Meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB. 3. Meningkatkan keamanan dan kedaulatan nasional. 4. Menjaga kelestarian lingkungan laut. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemudian adapun strategi pembangunan ekonomi maritim. Yang pertama, meningkatkan investasi di sektor maritim. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat pesisir. Ketiga, meningkatkan infrastruktur maritim. Keempat, meningkatkan pengelolaan lingkungan laut. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama internasional di sektor maritim. Fungsi pembangunan ekonomi maritim. Yang pertama, fungsi ekonomi, yang dimana pembangunan ekonomi maritim memiliki fungsi ekonomi, yaitu meningkatkan produksi, perdagangan, dan investasi di sektor maritim. Yang kedua, fungsi sosial, memiliki fungsi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, fungsi lingkungan, yaitu menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut. Yang keempat, fungsi politik, yaitu meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara di laut. Dan juga ada komponen pembangunan ekonomi maritim. Yang pertama, sumber daya laut seperti ikan, mineral, dan energi. Yang kedua, industri maritim seperti perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan laut. Yang ketiga, infrastruktur maritim. Contohnya seperti pelabuhan, dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan. Contohnya seperti menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut. Slogan Ships Follows Trade dan Trade Follows Ship adalah dua konsep yang terkait dengan pembangunan ekonomi maritim. Ship Follows Trade. Slogan ini berarti bahwa kapal ship mengikuti perdagangan trade. Artinya, kapal-kapal akan berlayar ke tempat-tempat yang memiliki potensi perdagangan yang baik seperti pelabuhan-pelabuhan yang sibuk dan memiliki akses ke pasar yang luas. Dengan demikian, kapal-kapal akan membawa barang-barang dagangan ke tempat-tempat yang memiliki permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan perdagangan dan ekonomi. Kemudian, trade flows ship. Slogan ini berarti bahwa perdagangan trade mengikuti kapal ship. Artinya, dengan adanya kapal-kapal yang berlayar ke suatu tempat, maka perdagangan akan mengikuti. Kapal-kapal akan membawa barang-barang dagangan ke tempat-tempat yang belum memiliki akses ke pasar yang luas sehingga membuka peluang perdagangan baru dan meningkatkan ekonomi. Kedua slogan ini meningkatkan pentingnya peran kapal dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi maritim. Dengan adanya kapal-kapal yang berlayar dan perdagangan yang aktif, maka ekonomi maritim dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.